Jadi kembali lagi kepada pemahaman spiritual, karena saat ini booming tentang pembelajaran spiritual itu, lalu kesannya muncul suatu pemikiran bahwa belajar spiritual itu mampu mengubah takdir. Tidak, takdir tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Takdir pasti terjadi, tetapi bagaimana kita menjalani takdir, kita bisa mengubahnya. Bagaimana efek takdir itu, kita bisa mengubahnya. Ya. Dan pembelajaran spiritual yang tepat di bawah panduan yang tepat bisa membuat seperti itu. Bisa mengubah atau membuat kita mengambil keputusan bagaimana cara menjalani takdir dan bagaimana kita menetralisir atau mengeliminir, mengurangi efek daripada takdir itu. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kita akan melanjutkan sudut pandang. Kali ini aku akan mengamati atau menampilkan sudut pandang berdasarkan pengamatanku tentang yang juga sedang viral. Yang sedang viral. Yang sedang viral itu begini, panjenengan semua pasti mengamati bahwa sekarang itu eranya spiritual. Pembelajaran spiritual itu ada di mana-mana. Banyak guru, banyak pemandu yang muncul tampil ke permukaan. Banyak metode, banyak cara, teknik yang muncul dan dipopulerkan. Baik itu teknik baru atau tampaknya baru, tapi sebenarnya mungkin hanya kemasannya aja yang baru. Atau juga teknik-teknik lama yang tetap memang dikembangkan sesuai dengan pakem lama gitu. Tapi intinya semua itu adalah teknik cara pembelajaran spiritual. Nah, saat ini kan semuanya itu sedang populer, sedang viral, sedang booming lah gitu ya. Nah, aku ingin mengingatkan satu hal, bahwa belajar spiritual dengan cara apapun, sudut pandang apapun, teknik apapun, itu tidak mungkin mampu mengubah takdir. Tolong dipahami nih. Seperti yang selama ini telah aku sampaikan, bahwa takdir itu adalah buah karma kita sendiri. Bagaikan buah yang telah matang, maka waktunya untuk jatuh. Begitu pula takdir. Takdir adalah akumulasi karma, akumulasi perbuatan yang memang harus mewujud. Itu takdir. Dan tidak ada yang mampu mengubahnya. Kita hanya perlu menjalaninya. Nah, efek dari takdir ini bisa kita ubah. Bagaimana kita menjalani takdir itu, kita bisa menentukannya. Tetapi mengubah takdir itu tidak bisa. Nah, selama ini ada suatu kesan, ada suatu, katakanlah semacam timbul suatu pemikiran bahwa belajar spiritual dengan teknik tertentu mampu mengubah takdir, merubah takdir. Menurutku tidak. Menurutku tidak. Tolong ini dipahami dengan tepat. Tolong ini dipahami dengan cerdas nggih. Takdir tidak bisa dirubah. Efek takdir bisa kita ubah. Atau bagaimana cara kita menjalani takdir bisa kita ubah. Tetapi takdir itu sendiri tidak bisa dirubah. Takdir atau buah karma itu pasti terjadi. Dan apapun yang menghalangi terjadinya takdir pasti akan disingkirkan.
Sekali lagi, spiritual dengan segala macam tekniknya tidak bisa mengubah takdir. Yang bisa diubah adalah efek dari takdir. Itu bisa kita perbaiki, bisa kita ubah. Bagaimana kita menjalani takdir, itu kita bisa ubah, kita bisa tentukan. Tetapi takdir itu sendiri tidak bisa diubah. Pasti terjadi. Dan artinya, apapun, siapapun yang menjadi penghalang takdir, pasti disingkirkan. Tolong ini dipahami dengan tepat, karena ini penting. Jangan pernah berpikir bahwa belajar spiritual mampu mengubah takdir. Tidak. Tidak. Belajar spiritual, bahkan ketika kita telah mengenal jati diri sekalipun, itu tidak mampu mengubah takdir. Yang mampu kita ubah adalah bagaimana kita menjalani takdir itu, atau efek dari takdir itu bagaimana, itu bisa kita ubah, itu bisa kita perbaiki. Tetapi takdir itu sendiri tidak bisa. Tolong ini dicatat baik-baik, agar nanti kita tidak salah kaprah, agar nanti kita tidak kemana-mana, kebablasan kemana-mana, agar nanti kita tidak asal bicara, asal membicarakan spiritual, tidak. Karena jujur, banyak orang itu yang tidak mampu membedakan apa itu spiritual dalam konteks nurani, konteks kesadaran, dengan apa itu pikiran. Pikiran gitu. Banyak orang yang belum mampu melampaui pikiran, tapi pikirannya berpikir bahwa itu adalah spiritual. Aku pernah menjelaskan bahwa kesadaran itu tumbuh dari jiwa, dari atma, sementara pikiran itu berasal dari alam. Itu materi. Tolong ini dipahami dengan tepat. Kenapa aku menyampaikan ini? Karena efeknya itu nanti akan sangat membahayakan, menyakitkan kita. Ketika kita berpikir kita mampu mengubah takdir, ingatlah, penolakan kita pada takdir atau pikiran kita yang berpikir bahwa kita mampu mengubah takdir, itu akan membuat kita semakin sakit saat takdir itu menghampiri kita, saat takdir itu tiba pada kita. Ingat, yang bisa diubah adalah efek takdir atau bagaimana kita menjalani takdir. Itu bisa diubah, tapi takdir itu sendiri tidak bisa dirubah. Jadi takdir itu pasti terjadi, dan kalau kita melakukan penolakan, mencoba menolaknya, maka rasa sakit itu akan luar biasa kita terima. Dan di dalam videoku juga sudah banyak aku jelaskan bahwa bersiaplah untuk perpisahan. Dan rasa sakit akan perpisahan itu harus kita hadapi, harus kita jalani nanti. Artinya perpisahan dengan zaman lama, atau kita berpisah dengan orang-orang yang selama ini hidup bersama kita, itu pasti terjadi. Jadi bersiaplah untuk perpisahan. Dan rasa sakit perpisahan itu harus mampu kita jalani dan kita lampaui. Jadi kembali lagi kepada pemahaman spiritual, karena saat ini booming tentang pembelajaran spiritual itu, lalu kesannya muncul suatu pemikiran bahwa belajar spiritual itu mampu mengubah takdir. Tidak. Takdir tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Takdir pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita menjalani takdir, kita bisa mengubahnya. Bagaimana efek takdir itu, kita bisa mengubahnya. Ya. Dan pembelajaran spiritual yang tepat, di bawah panduan yang tepat,
bisa membuat seperti itu, bisa mengubah atau membuat kita mengambil keputusan bagaimana cara menjalani takdir dan bagaimana kita menetralisir atau mengeliminir, mengurangi efek daripada takdir itu. Ya, itu bisa. Tolong dipahami dengan tepat, tolong dipahami dengan benar. Panjenengan semua tidak harus setuju pendapatku, tapi panjenengan rasakan, panjenengan hayati, dan nanti akan terbukti dalam kehidupan. Kalau tidak terbukti dalam kehidupan sekarang, sampean akan menjalaninya dalam kehidupan yang akan datang. Tolong ini dipahami. Ini penting, okay? Karena aku mengamati ini sudah cukup lama, dan hampir di dalam, aku harus mengakui, aku sudah mengakui bahwa ini bukan kelahiranku yang pertama, aku sudah berkali-kali lahir gitu loh. Dan selalu polanya sama. Ya, dan ketika aku diminta untuk tampil di sosial media, ya mungkin ini bagian daripada itu juga, untuk itu juga gitu loh. Jadi kebenaran bisa muncul dari mana saja, karena memang kebenaran itu meliputi apa saja. Tapi kalau kita berpikir bahwa kebenaran itu bisa kita pikirkan, maka itu berbahaya. Itu akan menyesatkan diri sendiri. Ingat, kesadaran spiritual itu adalah kesadaran tentang yang berasal dari atma. Itu hidup berkesadaran. Tetapi kalau pikiran itu berasal dari materi, dari alam, dari makanan yang kita makan, dari macam-macam, itu menimbulkan pikiran. Tolong ini dipahami dengan tepat. Jadi aku menyampaikan video singkat ini untuk mengingatkan bahwa jangan kita karena belajar spiritual bahkan telah mengenal jati diri lalu berpikir untuk bisa mengubah takdir. Tidak. Takdir itu adalah buah karma dari perbuatan kita sendiri, sudah waktunya berbuah, waktunya mewujud. Jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena itu sudah kejadian yang kita perbuat di masa lalu. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita menjalani takdir atau bagaimana kita mengeliminir efek daripada takdir itu. Dan karena takdir tidak bisa diubah, maka apapun, siapapun yang menghalangi takdir pasti disingkirkan. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.